Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arifki dengan NPM 2478-2054 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas di NetaChat, yaitu tentang your first package. Di sini tugasnya adalah saya akan menjelaskan dan memberi pengertian tentang apa itu modules dan package. Kemudian juga mengerjakan praktikum hands-on yang berada di NetaChat dari modul 1.3.3 tentang yang berjudul Your First Package. Kemudian setelah itu di sini juga saya akan menjelaskan penjelasan struktur package dan modul tugas. Yang kemudian saya akan menunjukkan hasil running program dari praktik tersebut. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu modul. Jadi modul itu adalah file yang berisi kumpulan kode Python seperti fungsi, variabel, dan juga kelas yang kemudian digunakan dalam program. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan apa itu package. Jadi package itu adalah kumpulan modul yang disusun dalam struktur directory yang terorganisasi. Kemudian kita lanjut kita lihat pada step 6 di sini, di mana kita akan membuat struktur folder dan membuat folder, yaitu yang kita buat dalam folder user. Kemudian kita akan membuat folder py yang di dalamnya berisi folder modul, package, dan juga procs, yang dimana di dalam folder modules nanti akan terdapat satu file, yaitu file modul.py. Kemudian di dalamnya juga terdapat folder package dan procs, dan di dalam folder procs nanti akan terdapat dua file, yaitu file main.py dan main2.py. Kemudian setelah itu di dalam folder package nanti akan ada dua folder, yaitu folder extra dan juga folder ugly. Dan di dalam folder extra nanti akan terdapat dua file, yaitu file iota.py, kemudian file init.py. Kemudian nanti di folder ugly ini juga akan terdapat dua file, yaitu file omega.py, kemudian file psi.py. Nah, nanti di folder extra ini akan terdapat dua folder juga, yaitu folder good dan base. Jadi di dalam folder good nanti juga ada dua file, yaitu file ini alpha.py dan juga file beta.py. Kemudian akan ada juga folder base yang di dalamnya terdapat dua file juga, yaitu file sigma.py dan tau.py. Lalu kita tidak diminta membuat folder ini secara manual, namun di NetaChat ini kita sudah disediakan untuk mendownload file tersebut. Nah, ini link downloadnya modules and package zip file. Nah, nanti
Pada step 6 ini kita tidak diminta untuk membuat foldernya dan filenya secara manual. Namun kita di sini sudah disediakan pada NetaChat untuk mendownload file tersebut, folder dan filenya. Di sini ada linknya, modules and package zip file. Bisa langsung kita download di sini, langsung saja kita download. Setelah itu di sini kita akan membuat folder. Kita kembali terlebih dahulu. Nah, nanti kita diminta untuk membuat folder py dalam folder user. Nah, kita buat di sini foldernya, folder py. Kemudian kita kembali ke file yang kita download tadi. Ini. Kemudian ini kita salin file yang kita download tadi, kita salin. Kemudian kita kembali ke folder py tadi. Kita kembali. Kemudian kita buka foldernya. Nah, kemudian kita tempel di sini. Setelah kita tempel, kemudian kita ekstrak di sini. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi package. Setelah kita ganti, langsung saja kita ekstrak di sini. Nah, setelah kita ekstrak, di sini sudah ada folder ekstra. Kita kembali terlebih dahulu. Nah, nanti bisa kita lihat di sini pada step 6 tadi, folder yang kita download tadi semuanya di sini sudah tersedia seperti yang terlihat pada step 6 ini. Seperti folder ekstra, di dalamnya ada init dan juga ada iota. Kemudian nanti di dalam folder good ini nanti kita cek apakah ada. Nah, di sini sudah ada, yaitu file alpanya dan juga file betanya. Kemudian di sini di folder base pada step 6 harus ada file sigma.py dan tau.py. Kita cek apakah ada. Nah, di sini sudah ada filenya, yaitu file sigma dan file tau. Jadi semua yang kita download tadi semua sudah tersedia. Jadi kita tidak diminta untuk membuatnya secara manual. Namun pada NetaChat sudah disediakan untuk mendownloadnya, dan tinggal kita cek apakah semua yang dibutuhkan pada step 6 ini sudah ada atau belum. Dan setelah kita cek tadi, ternyata di dalam folder tersebut, di dalam folder ekstra sudah terdapat 2 folder, yaitu folder good dan juga ugly. Dan di folder ekstra juga sudah terdapat 2 file, yaitu file iota dan juga init. Dan di dalam folder good dan base juga sudah kita cek tadi. Oh iya, di dalam folder ugly belum kita cek apakah ada. Oh, sudah ada juga. Di dalam folder ugly di sini pada step 6 kita diminta membuat file omega dan psi, dan kita cek di sini sudah ada file omega dan psi-nya. Baik, karena di sini kita belum mempunyai folder modul dan juga folder procs. Di sini kita akan menambahkannya di folder py tadi. Karena kita belum memilikinya, kita akan menambahkannya. Di sini kita buat saja foldernya, yaitu folder modules seperti yang ada di step 6 tadi. Setelah itu
kita buat lagi foldernya, yaitu folder dari procs. Setelah kita buat, di sini kita harus memastikan di dalam folder modules harus terdapat file module.py, dan di dalam folder procs nanti juga ada dua file, yaitu file main.py dan main2.py. Di sini kita akan menambahkannya. Kita buka Sublime Text. Di sini kita save. Kita masuk ke folder py. Kita masuk ke user, kita cari folder py tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke folder modules, kita save di sini dengan nama file module.py. Setelah itu kita simpan. Kemudian selanjutnya kita di sini setelah kita membuat file di dalam folder modules dengan nama filenya module.py, di sini kita juga harus membuat file main.py dan file main2.py di dalam folder procs. Kita tambahkan juga seperti tadi. Kita save di sini. Kita masuk ke folder py. Kita cari folder procs. Kita save di sini nama filenya main.py. Baik, setelah itu kita simpan. Kemudian setelah itu kita buat file yaitu main2.py. Kita simpan, kita save, masuk ke folder py, buka folder procs, kita simpan di sini dengan nama file main2.py. Kita save. Baik, di sini kita telah menyimpan, telah membuat file module.py di dalam folder modules. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada yang kita buat tadi filenya di dalam folder modules, dan kita cek di dalam folder procs apakah benar sudah ada dua file ini, main.py dan main2.py. Kita cek di sini sudah ada file main dan file main2-nya. Baik, sekarang kita lihat di sini pada step 7. Pada step 7 ini kita diminta untuk menjalankan file IOTA, kemudian menjalankannya pada file main2.py. Langsung saja kita coba, kita jalankan. Terlebih dahulu kita salin, karena di sini sudah ada kodenya, kita salin terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan pada ini, pada file main2.py. Kita tempel yang kita salin tadi, kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, coba kita jalankan di command prompt. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke direktori py. Setelah itu masuk ke procs. Setelah itu kita masuk ke py main2.py. Di sini kita lihat ada kesalahan atau error, karena tadi saya sudah mencari kendalanya atau solusinya yang harus dilakukan. Di sini terdapat kesalahan pada simbol di sini, karena
Python tidak bisa membaca simbol tersebut karena tidak bisa di copy secara langsung, maka kita ketik secara manual. Setelah itu kita save kembali. Jangan lupa kita save. Setelah itu coba kita jalankan lagi. Setelah kita jalankan, coba kita lihat apakah berhasil. Di sini masih ada kesalahan. Kesalahannya terdapat pada fun i, karena di sini instruksinya fun i ini kita harus memakai F gede. Kita ganti, kemudian kita save kembali. Setelah kita save, kita coba jalankan, lagi. Setelah itu kita lihat apakah berhasil. Di sini kita berhasil memanggil file iota dan kemudian menjalankannya di file main2.py, dan kita telah berhasil. Setelah kita jalankan, sebelumnya terdapat kesalahan pada simbol dan juga tulisan fungsi i karena f-nya harus menggunakan f besar. Setelah kita ganti dan setelah kita rubah dan kita perbaiki, di sini kita berhasil memanggil file iota dan menjalankannya pada file main2.py. Baik, sekarang kita lanjut pada step 8. Pada step 8 ini dijelaskan di mana kita diberikan dua contoh di mana kita untuk menjalankan file-file. Di sini pada contoh pertama, apabila kita mengimport file tersebut seperti yang ada di step 8, import extra good, bash, dan sigma, maka printnya akan seperti ini. Contohnya seperti ini printnya. Jika kita mengimport file-file seperti ini. Dan apabila kita mengimport file yang ada from-nya, maka kita print seperti contoh yang ada di step 8 ini. Apabila kita akan mengimport file yang ada from-nya. Kemudian setelah itu pada contoh yang kedua di step 8 ini kita diberi contoh di mana ketika kita ingin menjalankan atau ingin mengimport file yang ada as, di sini printnya akan seperti ini, sig.funs. Kemudian juga sama, jika kita mengimport file yang ada as-nya, printnya juga seperti ini. Apabila kita mengimport file alpha, di sini contohnya, maka yang print yang akan kita lakukan seperti ini, alp.funa. Seperti sama di atasnya, jika kita ingin mengimport file yang ada as-nya itu file sigma, maka printnya seperti ini, sig.funs. Itu adalah contoh dari step 8. Kita diberikan dua contoh di mana ketika kita ingin menjalankan file-file yang dicontohkan pada step 8. Baik, sekarang kita lanjut pada step 9. Jika kita lihat pada step 9 ini menjelaskan bagaimana kita menjalankan seluruh file pada folder package dan menjalankannya pada file main2.py. Jadi itu pada step 9 ini kita jelaskan bagaimana cara menjalankan seluruh file yang ada pada folder package dan menjalankannya pada file main2.py. Sini kita coba saja, langsung kita masuk ke sini. Setelah itu kita jalankan. Yang pertama itu kita akan menjalankan file alpha. Kita di sini ketik import terlebih dahulu.
kita ketik import extra dot good dot alpha, kemudian kita enter, kita print. Setelah itu kita ketik di sini sini kita print yaitu extra dot good dot alpha dot fun, jangan lupa F-nya besar, fun, karena di sini nama filenya alpha, di sini kita ketik fun A-nya besar. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, coba kita jalankan lagi apakah berhasil file yang akan kita jalankan tadi. Sini kita berhasil memanggil file alpha. Kemudian selanjutnya kita akan memanggil file yaitu file beta. Kita ketik di sini import extra dot good. Setelah itu nama filenya yaitu file beta. Setelah itu kita print extra filenya, kemudian good, kemudian beta. Setelah itu fun, jangan lupa F-nya besar juga, B, karena nama filenya beta, kita jalankan itu funnya fun B. Setelah itu coba kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, coba kita jalankan kembali apakah berhasil file yang akan kita jalankan. Di sini berhasil, kita memanggil file beta. Kembali lagi, di sini kita akan menjalankan file Sigma. Kita coba di sini kita import lagi, import extra good dot base dot sigma. Setelah itu kita print di sini file extra dot file good base lalu sigma lalu dot fun s. Itu coba kita save lagi. Setelah kita save, kita jalankan lagi apakah berhasil. Nah, di sini kita berhasil memanggil yaitu file sigma. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan atau memanggil file tau. Import extra
dot good dot best dot tahu. Sini kita print extra dot good dot best dot tahu dot fun t. Sini kita save lagi, kita save, kemudian kita jalankan. Apakah berhasil? Ya, di sini kita berhasil untuk memanggil file tahu. Selanjutnya di sini kita akan memanggil yaitu file omega. Import extra .ugly omega. Setelah itu kita print extra .ugly .omega fun baik. Di sini coba kita save lagi, kita jalankan. Apakah berhasil? Di sini berhasil, kita memanggil file omega, kemudian lanjut. Kita di sini akan memanggil yaitu file PSI. Import extra .ugly .psi. Kemudian kita print di sini, print extra .ugly .psi fun p. Kita save, kita jalankan. Apakah berhasil? Di sini saya berhasil dan saya juga telah memanggil semua file yang ada di folder package dan menjalankannya di file main 2 sesuai apa yang dijelaskan pada step 9. Dan di sini saya sudah bisa dan saya berhasil menjalankannya dan memanggil file-file yang ada di dalam package dan menjalankannya pada main2.py. Itu tadi penjelasan dari step 9. Baik, setelah di sini saya menjelaskan tugas dari modul di NetaChat 1.3.3 sampai step 9 di sini. Sekarang saya akan menjelaskan tugas dari mini project saya. Di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu atau memberikan struktur mini project yang telah saya buat. Di sini kita langsung saja kita jalankan. Pertama kita masuk ke folder cd smart parking. Setelah itu coba kita lihat apakah strukturnya sudah ada. 3
Sini kita coba kita jalankan. Ada sedikit kesalahan. Nah, di sini saya sudah berhasil, dan saya akan menunjukkan ini dia struktur dari mini project saya yang sudah sesuai dari tugas mini project yang telah diberikan. Kemudian saya akan menjelaskan di sini kode-kode yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskannya di file parking simulator. Jadi di sini saya telah membuat, jadi di awal-awal ini ada kode docstring. Di sini ada kode docstring yang yaitu model parking simulator yang berisi fungsi untuk memvalidasi nomor kendaraan dan menyimpan kendaraan yang terparkir. Dan di sini attributes, dan ada attributes. Di sini atributnya di sini ada parked vehicles atau list atau di sini sama seperti daftar kendaraan yang telah terparkir. Kemudian lanjut di sini saya di sini menggunakan import array. Di sini import array ini artinya adalah regular expression. Import array di sini artinya regular expression yang digunakan untuk mencocokkan pola nomor kendaraan. Kemudian kelas di sini ada kelas parking simulator. Kelas parking simulator di sini ini untuk mempresentasikan simulator parking, dan yang di sini untuk melihat kendaraan. Di sini untuk melihat kendaraan yang diizinkan, dan yang ini itu untuk menyimpan kendaraan yang menyimpan kendaraan ke dalam daftar jika valid. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada file main saya di sini, dan yang di main underscore 2478254 di sini di awal kode saya menambahkan nama file. Nah, nama filenya itu ini main underscore 2478254.py. Ini nama filenya, dan juga saya di sini menambahkan deskripsi, yaitu modul ini berfungsi untuk menerima input kendaraan, memvalidasi dan menyimpan kendaraan yang terparkir. Dan juga di sini saya menambahkan fitur utama. Fitur utama yaitu menerima input nomor kendaraan dari pengguna, kemudian memvalidasi nomor kendaraan yang menggunakan modul parking simulator. Kemudian menyimpan kendaraan yang berhasil diparkir dan menampilkan statusnya. Di sini juga saya menambahkan informasi penulis. Di sini saya menambahkan informasi penulis yaitu dengan nama saya di sini, yaitu M Naufal Arifki, terus tanggalnya di sini sekarang tanggal 29 Maret 2025. Dan kita lihat di sini pada line 17. Kita lihat di sini pada line 17. Di sini ada namanya itu from simulator. Parking simulator from simulator dot parking underscore simulator, dan import parking simulator. Jadi di sini kita menjalankan file parking simulator di dalam folder simulator, dan kita akan mengimport parking simulatornya. Kemudian lanjut pada definisi main.
Di sini saya menambahkan fungsi utamanya. Jadi fungsi utama untuk menerima input nomor kendaraan dari pengguna. Yang kedua, memvalidasi nomor kendaraan menggunakan parking simulator. Dan yang ketiga, itu menyimpan kendaraan jika valid dan menampilkan hasilnya. Dan yang terakhir, kita akan coba menjalankannya. Coba di sini langsung kita buka command prompt-nya. Di sini coba kita jalankan apakah berhasil. Adakah kendaraan yang berhasil terparkir? Kita jalankan dengan perintah py min m monitoring main. Ini nama file yang kita buat tadi 24782054. Nah, kemudian di sini kita masukkan nomor kendaraannya. Di sini kita masukkan coba BE 2351 KK. Nah, di sini ketika saya memasukkan nomor kendaraan yang telah saya ketik, di sini kendaraan dengan nomor kendaraan BE 2351 KK, di sini statusnya telah berhasil diparkir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari mini project saya, mulai dari struktur, kemudian melanjut ke penjelasan kode, docstring dan yang lain-lainnya. Kemudian saya menjalankan apakah ada kendaraan yang berhasil diparkir, dan kemudian saya jalankan dengan perintah py min m monitoring kemudian nama filenya. Di sini saya telah berhasil menjalankannya. Kendaraan dengan nomor kendaraan BE 2351 KK telah berhasil diparkir. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.